Setelah heboh pelarangan iPhone 16 di Indonesia, kini Apple mencoba merayu pemerintah Indonesia kembali dengan investasi yang lebih besar sebesar 100 juta US dollar. Langkah ini jelas bertujuan untuk mencabut status ilegal pada iPhone 16 di Indonesia. Namun bagaimana tanggapan pemerintah terhadap upaya Apple ini? Penasaran? Mari kita telusuri infonya lebih dalam lagi guys. Apple awalnya menjanjikan investasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Namun hingga kini, komitmen tersebut masih belum dipenuhi sepenuhnya. Alhasil, sejak Oktober lalu, iPhone 16 series dilarang dijual belikan di Indonesia dan dinyatakan ilegal. Jika pengguna masih tetap memaksa menggunakan iPhone 16, maka nomor IMEI pada perangkat akan diblokir dan pengguna harus mendaftarkannya secara mandiri ke Kementerian Perindustrian. Tindakan ini ternyata membuat Apple merasa terdesak karena mereka harus segera memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN supaya iPhone 16 bisa dijual secara resmi di Indonesia. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan pasar terbesar di Asia Tenggara, terutama Indonesia yang memang merupakan pasar terbesar Apple di wilayah regional ini. Tahun 2023 saja, penjualan Apple di Indonesia mencapai 2,61 juta unit, jauh lebih besar dibandingkan dengan penjualan Vietnam yang hanya mencapai 1,43 juta unit. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Apple meraup penjualan sekitar 30 triliun rupiah di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dengan nilai penjualan sebesar itu, idealnya Apple bisa berinvestasi dengan nilai yang sepadan di Indonesia. Sayangnya, Apple masih belum serius dalam memenuhi kekurangan investasi yang dijanjikan sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan skema pemenuhan TKDN di Indonesia sebenarnya? Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016, ada 3 skema yang dapat dipilih oleh vendor ponsel untuk memenuhi kandungan lokal. Yang pertama, yaitu dengan perangkat keras. Dengan kata lain, membangun manufaktur atau merakit ponsel di pabrik lokal di Indonesia. Yang kedua, yaitu melalui perangkat lunak atau software, menggandeng developer atau mengembangkan aplikasi lokal. Dan yang ketiga, yaitu investasi, dalam artian di sini dapat direalisasikan secara bertahap dengan membangun sumber daya manusia yang ada, seperti Akademi Apple. Dari ketiga skema tersebut, Apple memilih skema ketiga dengan investasi di bidang riset dan pengembangan, seperti Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta programmer di Indonesia. Namun, skor TKDN untuk produk iPhone 16 belum memenuhi syarat dengan nilai investasi yang semestinya. Sejujurnya, semua produk Apple di Indonesia belum memenuhi skor TKDN sebesar 40% atau sesuai peraturan. Rata-rata hanya sekitar 30 dan yang paling tinggi 35%. Tetapi pemerintah masih memberi kesempatan karena sebelumnya CEO Apple Tim Cook telah berkunjung ke Indonesia pada April lalu dan menjanjikan komitmen investasi. Tetapi komitmen tersebut belum terrealisasi sepenuhnya, membuat pemerintah Indonesia geram dan melarang produk terbaru Apple masuk ke Indonesia. Setelah pelarangan tersebut, Apple kembali merayu dengan nilai investasi 10 kali lipat senilai 100 juta US dollar atau sekitar 1,58 triliun dalam 2 tahun ke depan untuk membangun pabrik aksesoris di Bandung. Namun, kepercayaan pemerintah Indonesia mulai goyah dan Kementerian Perindustrian belum membuat keputusan akhir tentang proposal terbaru Apple ini. Bahkan, pemerintah meminta Apple untuk berinvestasi lebih besar daripada yang dijanjikan sekarang, sebagai bukti keseriusan Apple untuk mendukung Indonesia sebagai mitra manufakturnya di Asia Tenggara. Karena dengan nilai investasi yang besar, Apple dapat membantu menghadirkan industri manufaktur dalam negeri yang lebih kuat dan masuk dalam rantai pasok global perusahaan. Kehadiran investasi ini diharapkan dapat benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Meskipun pada dasarnya, industri di dalam negeri belum mampu menyokong semikonduktor, namun komponen seperti pengisi daya, baterai, dan aksesoris lainnya bisa dipenuhi oleh industri lokal yang sudah mapan. Pemerintah benar-benar ingin menegaskan bahwa komposisi penjualan yang didapat dari Indonesia harus selaras dengan kontribusi Apple terhadap negara. Ini menandakan pesan dari pemerintah bahwa investasi Apple bukan hanya sekedar uang, tetapi juga harus berkontribusi secara holistik terhadap perkembangan industri teknologi di Indonesia, termasuk peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi. Investasi yang diharapkan bukan hanya sekedar mencakup transfer of technology melalui Apple Developer Academy, tetapi
juga pertumbuhan industri pendukung seperti produsen komponen dan pemasok lokal yang mendukung industri HKT. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dalam menegakkan aturan dan memastikan kontribusi Apple selaras dengan keuntungan yang didapatkan dari pasar di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berlaku bagi Apple, tetapi untuk semua brand asing di Indonesia, memastikan bahwa kehadiran brand asing memberikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan bagi negara kita. Pemerintah tidak segan melarang produk dari perusahaan manapun asalnya yang tidak memberikan kontribusi nyata. Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap benar-benar dapat menarik investasi yang lebih bermakna untuk membangun industri teknologi yang lebih kuat di tanah air, dan bukan hanya sekedar gimmick investasi saja. Tindakan tegas seperti pelarangan TikTok, Google Pixel, dan iPhone 16 dari Apple sudah cukup menggambarkan keseriusan ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia memberikan dampak positif yang luas bagi ekonomi, industri lokal, serta tak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar semata. Nah, seperti itulah teman-teman gambaran pesan dari pemerintah kita terhadap Apple. Bagaimana menurut kalian? Apakah jalan negosiasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia seperti ini sudah tepat? Atau kita harus lebih lunak lagi terhadap Apple supaya mereka mau berinvestasi di negara kita? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah!